Welcome to Banten. Welcome to Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah pada abad 16. Kendati demikian, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja. Raja pertama ialah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa sejak tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Sedangkan masa kejayaan berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memimpin pada tahun 1651 hingga 1683 Masehi. Penyebab kemunduran kerajaan Banten ialah perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yakni Sultan Haji. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji, yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil, hingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaan ayahnya. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Haji diangkat menjadi raja, tetapi pengangkatan tersebut disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Dengan kondisi demikian, sangat wajar apabila masa pemerintahan Sultan Haji dan sultan-sultan setelahnya diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berlangsung hingga abad ke-19. Untuk mengatasi hal itu, pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten. Berikut akan kelompok kami bahas salah satu peninggalan Kesultanan Banten, yakni Danau Tasikardi. Danau Tasikardi adalah suatu danau buatan di Desa Margasana, Kecamatan Kramat Watu, Kota Serang, Provinsi Banten. Letaknya sekitar 10 km dari pusat Kota Serang. Namanya berasal dari bahasa Sunda dan berarti danau buatan. Luasnya 5 hektar dan bagian dasarnya dilapisi ubin batu bata. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf bertahta 1570 sampai 1580. Sultan Banten kedua dan merupakan tempat peristirahatan Sultan dan keluarganya. Peranannya ganda, yaitu menampung air dari Sungai Cibanten demi pengairan sawah dan memasok air ke keraton dan masyarakat sekitarnya. Air Danau Tasikardi dialirkan ke Keraton Surosoan melalui pipa yang terbuat dari tanah liat dan berdiameter 2,40 meter. Sebelum digunakan, air disaring dan diendapkan di tempat penyaringan khusus yang disebut Pangindelan Abang atau penyaringan merah, Pangindelan Putih, dan Pangindelan Emas. Danau Tasikardi bersama Masjid Agung Banten, Keraton Surosoan, Keraton Kaibon, Pasar Lama Serang, di Banten, ekstensi Danau Tasikardi yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf merupakan suatu fenomena yang amat menarik. Berbicara tentang Danau Tasikardi, melalui hasil penelitian para arkeolog mengenai aspek fisik maupun aspek fungsi menghasilkan
signifikasi yang cukup tinggi, terutama dalam aspek fungsinya, seperti penunjang kesejahteraan masyarakat sebagai prasarana kegiatan ekonomi pertanian, sekaligus sebagai sumber air bersih untuk lingkungan keraton. Pada abad 17 atau pada masa Kesultanan, Banten mempunyai teknologi penyaringan air sendiri, disebut saja pengindelan. Pengindelan untuk penyaringan air. Pengindelan saluran air Danau Tasikardi ke Keraton Surosowan. Pengindelan digunakan pada zaman Kesultanan Banten. Ada 3 jenis pengindelan, yakni pengindelan abang, pengindelan putih, pengindelan emas. Pengindelan itu dibuat atas campur tangan teknologi yang berkembang saat itu yang masuk ke Kerajaan Banten untuk penyaringan air yang disalurkan dari Danau Tasikardi menuju Keraton Surosowan pada zaman Kesultanan Banten. Pada zaman ini bisa disebut juga zaman pengindelan. Banten lama banyak menarik perhatian kalangan mahasiswa turis asing dikarenakan pesonanya yang masyhur dari cerita kejayaan dan kemakmuran rakyat Banten pada masa lalu. Menurut pakar sejarah, salah satu komponen persyaratan layak atau tidaknya suatu wilayah untuk dapat dijadikan sebagai permukiman ialah tersedianya suplai air bersih dengan merekayasa sumber air yang tersedia di sekitar lingkungannya. Yang membuat saya kagum dari Danau Tasikardi adalah treatment air yang ada di sekitar Tasikardi, yakni treatment untuk merubah air yang berwarna merah menjadi air bersih siap pakai. Treatment ini melalui 3 tahap, yaitu treatment yang pertama pengindelan abang, treatment yang kedua pengindelan putih, dan treatment yang ketiga pengindelan emas. Berbicara tentang pengindelan yang pertama yakni pengindelan abang. Pengindelan abang merupakan bangunan penyaringan pertama yang menyalurkan air danau ke Keraton Surawosan. Bangunan ini terbuat dari batu bata. Terdapat rongga di dalamnya dengan bentuk melengkung. Atap ditopang oleh 2 buah pilar yang kokoh, panjang 8 meter, lebar 6 meter. Terdapat 1 pintu yang berbentuk melengkung dengan tinggi 1,5 meter. Bangunan terbuat dari berukuran percis sama dengan pengindelan abang. Hanya saja bentuk bangunannya agak sedikit berbeda. Atap bangunannya terbentuk setengah lingkaran dan terdapat lubang bulat di belakang. Dan pada bangunan ini pula terdapat 1 pintu masuk yang berbentuk melengkung dengan tingginya sekitar 1,2 meter. Bangunan terbuat dari berukuran percis sama dengan pengindelan abang. Hanya saja bentuk bangunannya agak sedikit berbeda. Atap bangunannya terbentuk setengah lingkaran dan terdapat lubang bulat di belakang. Saluran air sepanjang 1,5 km itu tidak dibuat begitu saja. Agar air yang dihasilkan bersih dan jernih, dibuatlah penyaringan air atau pengindelan di 3 titik yang berbeda. Saat ini 3 saringan pada saluran air disebut pengindelan abang, pengindelan putih, dan pengindelan emas. Ketiga saringan itu memiliki fungsi masing-masing karena air dari Tasikardi saat itu belum bersih dan jernih. Pengindelan abang yaitu saringan pertama dari Danau Tasikardi saat kondisi air masih keruh. Dari pengindelan abang, air tersebut masuk ke pengindelan putih. Air sudah jernih namun belum dapat dikonsumsi. Selanjutnya, air dialirkan lagi ke pengindelan emas untuk mendapatkan air yang sangat jernih dan siap digunakan di Keraton Surosowan. Pada masa Kesultanan Tirtayasa pun, Danau Tasikardi tidak kurang penting. Pada tahun 1706, Sultan Banten menerima seorang Belanda bernama Cornelis de Baron. Mereka berdiskusi di Pulau Tasikardi mengenai perdagangan Banten Eropa.